ketemu sama hantu mulut robek. Jadi awalnya pria ini mau keluar dari apartemen. Pas sampai di parkiran, dia ngelihat ada sesosok perempuan pakai baju serba hitam dan mengenakan masker. Pria ini mencoba menegurnya, tapi perempuan ini malah tanya ke dia, "Apa aku cantik?" Pria ini menjawab iya dan meminta untuk mencopot maskernya. Ternyata mulut si mbaknya ini robek guys. Dan dia tanya lagi, "Apa aku masih cantik?" Pria ini terkejut dan si mbak ini langsung mengeluarkan gunting dan membuat mulut masnya menjadi seperti kayak dia. Serem banget guys. Beli baju online dapat bonus hantu, kok bisa? Jadi malam itu Katy menerima 3 paket baju yang ia pesan di online shop. Satu baju sudah ia unboxing, dia gantung di lemari baju. Tapi pas Katy buka paket baju yang lain, tiba-tiba saja ada yang jatuhin barang di kamar tempat lemari baju itu berada. Walaupun sudah dirapikan, tapi ada lagi yang ngejatuhin barang itu. Hingga akhirnya Katy pun melihat ada tangan dan sepatu yang muncul dari baju yang tadi ia beli. Ternyata memang ada hantu di dalam bajunya dan langsung menyerang Katy. Serem banget guys. Pria ini nggak bisa keluar dari terowongan. Hah? Kok bisa? Jadi awalnya pria ini sedang jogging malam-malam. Pas mau pulang, dia ngelihat ada seorang terowongan dan dilewati sama pria itu. Setelah melewati terowongan tersebut, pria itu teleponan sama saudaranya. Tapi anehnya, pas sampai di tengah terowongan, tiba-tiba sinyalnya hilang dan sambungan terputus. Dia pun mengabaikan HP-nya dan lanjut jalan aja. Tapi anehnya, dia nggak sampai-sampai juga di ujung terowongan. Ngerasa ada yang aneh, pria itu pun memutuskan untuk balik arah saja dan hal yang sama terjadi. Dia nggak sampai-sampai di pintu masuk terowongan tadi. Ternyata pria itu memang ditahan di terowongan itu. Dia putus asa dan menyerah. Dia ingat saudaranya yang masih nungguin dia di rumah. Karena sudah lama nggak pulang-pulang, saudaranya akhirnya membuat selebaran orang hilang yang ditempelkan di pohon dekat terowongan itu. Namun sayangnya, dia nggak masuk ke terowongan itu dan pergi dari sana. Bermain permainan Bloody Mary. Jadi, Elizabeth yang sangat penasaran dengan Bloody Mary akhirnya malam itu memainkan permainan tersebut. Dia menyebut nama Bloody Mary di depan cermin dengan beberapa lilin. Sekali dua kali dia sebut, tidak terjadi apa-apa. Meski begitu, Elizabeth udah ngerasa takut dan minta kedua temannya untuk bukain pintu. Tapi dua temannya tetap mengunci dia dari luar dan bilang coba sekali lagi. Elizabeth pun menyebut Bloody Mary untuk ketiga kalinya. Dan beneran muncul sosok bergaun putih. Lalu, kepala Elizabeth langsung ditarik ke dalam wastafel. Setelah dengar jeritan Elizabeth, kedua temannya akhirnya masuk. Namun sayangnya, mereka berdua juga menjadi korban. Serem banget guys. Hati-hati kalau kalian nemu benda di jalan. Jadi di suatu malam ada seorang wanita bernama Rose menemukan sebuah kalung di jalan. Tanpa pikir panjang dia pun mengambil kalung itu dan langsung memakainya. Karena bagus, Rose selfie untuk dipost di sosmednya. Tapi pas dia lihat, di belakangnya ada seorang wanita yang entah siapa. Tapi pas dilihat kedua kali, wanita itu hilang. Gak lama setelahnya, Rose ngelihat wanita di foto tadi yang ternyata ada di kursi sebelah. Ternyata itu kalung punyanya dia. Si wanita itu minta ke Rose buat ngelepas kalungnya. Tapi Rose merasa kesulitan. Si wanita itu pun menawarkan supaya dia yang bantuin melepaskannya. Bukannya bantu ngelepasin kalung, justru wanita itu menghabisi Rose di sana. Serem banget guys. Cewek ini bermain VR game tapi tiba-tiba pindah ke dalam VR game tersebut. Serem banget guys. Jadi awalnya dia cuma main VR game di ruang tengah. Game tersebut berlatar di kamar mandi. Cewek itu menelusuri ruangan untuk memecahkan misi. Tapi tiba-tiba dia dengar suara cewek nangis dari WC paling pojok. Dan ternyata ada cewek serem banget yang langsung menyerang dia. Si cewek mencopot VR game itu tapi justru dia masih ada di sana. Cewek itu ketakutan dan mencoba membuka WC yang tadi. Ternyata nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu terkunci dan dia mencoba keluar lewat celah pembatas WC. Tapi guys, justru di WC sebelah ada hantu cewek itu. Serem banget. Sosok mengerikan di dalam dapur. Saat tengah malam, wanita ini terbangun karena haus. Dia nawarin ke suaminya air minum, tapi suaminya menolak dan malah bilang ke dia hati-hati kalau mau ke dapur karena ada sesuatu. Tapi istrinya ini nganggep suaminya cuma ngigo, dan dia pun pergi ke dapur. Ternyata benar, di dapur ada sosok seram bertopeng berkerudung merah. Dia langsung menghabisi wanita itu. Setelahnya, sosok itu masuk ke kamar dan sang suami pun ikut menjadi korban. Serem banget guys.
Diganggu hantu saat rekaman. Jadi awalnya Rosa tengah melakukan rekaman untuk lagu barunya. Tapi tiba-tiba saja lampu di sekitar ruangan berkedip. Tak lama setelahnya, penata musiknya juga mendengar suara aneh dari rekaman tersebut. Berulang kali dia mencoba memperbaiki kabel-kabelnya, tapi tetap saja. Lalu tiba-tiba penyanyinya hilang entah kemana. Dan muncul sosok hantu yang menggantikan penyanyi itu. Serem banget guys. Pria ini punya kembaran hantu. Hah? Kok bisa? Ada seorang pria bernama John. Dia terbangun dari tidurnya karena tiba-tiba TV-nya nyala sendiri. Tak lama setelahnya, ada suara aneh dari luar. Setelah John ngeliat dari lubang kunci, ternyata di luar ada seorang laki-laki yang sangat mirip dengan John. Tapi pas John keluar, laki-laki itu nggak ada. Tapi ketika dilihat dari lubang kunci, ada lagi. Bahkan ternyata setiap pergerakan John diikuti oleh sosok itu. John bukannya takut, malah senang dong. Tapi tiba-tiba lampunya mati dan ketika John balik badan, sosok itu sudah ada di dalam rumah membelakangi John. John yang ketakutan justru ditarik oleh sosok itu. Serem banget guys. Orang-orang di desa ini tidur sambil berjalan. Kok bisa? Jadi awalnya pria yang bernama Eric ini mengejar pacarnya yang tiba-tiba saja lari sambil tiduran. Namun Eric merasa ada yang aneh karena ternyata bukan hanya pacarnya yang berjalan sambil tidur, melainkan hampir semua orang yang ia temui di jalan. Eric terus mencari pacarnya itu dan akhirnya ketemu. Tapi saat ia pegang, tiba-tiba saja Eric jadi kayak dia, tidur sambil berjalan. Aneh banget guys. Ketemu sama psikopat bertopeng. Jadi pas tanggal 13 hari Jumat, ada seorang wanita yang iseng ke temannya dengan memakai topeng psikopat Jason Voorhees yang sangat terkenal di film Friday the 13th. Setelahnya mereka pun pergi dan membuang masker itu. Gak lama setelahnya ada seorang laki-laki misterius yang mengambil topeng itu. Dan dia tiba-tiba ngeluarin sebuah pedang dong guys. Kedua cewek itu pun langsung lari. Namun sayangnya keduanya ketangkep dan dihabisi satu persatu. Serem banget guys. Wanita ini diculik oleh seorang pria bertopeng yang namanya Jasper. Jasper ini minta ke dia untuk menemaninya menonton sebuah film. Tapi jelas saja wanita ini menangis karena dia ketakutan dan memohon supaya dilepaskan. Namun Jasper malah pergi ke dapur dan mengambil sebuah garpu. Wanita ini semakin ketakutan dan ternyata bukan hanya wanita ini yang diculik, ada wanita lain yang diculik dan hendak kabur. Namun Jasper tahu akan hal itu dan sebagai hukumannya wanita itu menjadi santapan Jasper. Serem banget guys. Ketemu sama manusia air. Jadi ada seorang wanita bernama Emma yang telah pulang kerja. Pas dia lewat di parkiran, Emma dengar ada suara siulan entah siapa. Lalu tiba-tiba keluar orang yang pakai jas hujan. Ternyata orang tersebut adalah manusia air karena dia selalu mengeluarkan banyak sekali air dari dalam tubuhnya. Emma yang ketakutan terus dikejar. Sayangnya tiba-tiba pintu mobilnya terkunci. Alhasil Emma pun ketangkap oleh manusia air itu. Serem banget guys. Saat setelah parkir malam-malam di sebuah parkiran, cewek ini ngelihat ada orang misterius yang ngikutin dia. Cewek itu ngerasa ketakutan dan lari ke arah lift. Untungnya dia ketemu sama cowoknya. Tapi justru orang misterius itu langsung menghabisi cowoknya dari belakang dan giliran ceweknya yang jadi korban selanjutnya. Serem banget guys. Aneh banget guys, pohon Natal ini bisa bergerak. Jadi saat perayaan Natal telah selesai, Christina beres-beres pohon Natal tersebut. Tapi Christina ngerasa ada yang aneh dari pohon itu. Lalu pacar Christina yaitu Diego pun datang. Dia nawarin ke Christina mau ambilin minum. Pas Diego ke dapur, tiba-tiba Christina ditarik oleh pohon Natal itu. Dan saat Diego balik, Christina udah hilang. Yang ada cuma sebuah bingkisan hadiah bertuliskan untuk Diego. Tapi guys, pas dibuka isinya adalah kepalanya Christina. Dan sialnya Diego pun mengalami hal yang sama kayak Christina. Serem banget guys. Saat tengah malam, wanita ini hendak tidur, tapi dia dengar suara aneh dari arah depan. Ternyata ada seorang wanita aneh di rumah itu, namun tidak disadari oleh pemilik rumah. Beberapa kali wanita itu menampakkan diri, tapi si pemilik rumah gak sadar juga. Akhirnya dia cuek aja dan pergi lagi ke kamar untuk membaca buku. Belum sempat dia baca buku, tiba-tiba di dalam selimutnya itu ada yang berdiri. Setelah dia intip, ternyata wanita misterius itu sudah ada di sana dan menarik si pemilik rumah itu. Serem banget guys.
Saat malam hari, ada sebuah pertunjukan pantomim, lalu tiba-tiba ada seorang pria bernama Diego yang mengejek pantomim itu dan dia nggak ngasih uang ke si pantomim walaupun sudah menonton pertunjukannya. Karena kesal, pantomim itu nggak tinggal diam, dia membuat Diego seperti terkurung oleh kaca yang nggak terlihat. Diego yang kesal pun marah dan bilang ke dia buat dilepasin, tapi si pantomim nggak mau, dia justru membuat Diego mengikuti gerakannya dan dia menusuk Diego dengan benda tajam tak terlihat. Serem banget guys. Seorang YouTuber diundang sendirian ke rumah yang pemiliknya aneh. Kenapa aneh? Karena dia terlihat seperti orang gila walaupun cantik. Dia ternyata punya sebuah boneka Rapunzel yang terlihat menyeramkan. Wanita itu mengajak si YouTuber tersebut untuk house tour atau keliling rumah. Tiba-tiba wanita itu mengambil sebuah pisau dan boneka Rapunzel itu berubah menjadi manusia. Mereka berdua langsung mengejar si YouTuber. Namun untungnya berhasil kabur dari dua orang aneh itu. Serem banget guys.